Jadi begini, dan memang ini memang pertanyaan banyak orang ya, banyak ini yang menanyakan ini kepada saya. Jadi memang kalau psikologisnya investor tuh begitu, udah untung, takut kalau untungnya itu hilang lagi. Makanya pertanyaannya nih, kapan nih kita kita jualnya gitu? Udah masuk nih, udah untung, tapi tetap khawatir. Kalau misalnya sewaktu-waktu sahamnya turun lagi, ya nanti keuntungannya berkurang kan. Malah kalau misalnya ARB berjilid-jilid, wah, mau untungnya sebelumnya 50%, 100% bisa berbalik jadi kerugian. Dan itu terjadi pada saham-saham tertentu yang memang banyak ya, yang memang cenderung gorengan ya, kayak WIRG kemarin itu ya. Ada dia naik sampai 1000 berapa, tiba-tiba jeblok. Banyak lagi saham-saham yang lain yang dia naiknya cepat tapi turunnya pun cepat. Jadi memang dan khususnya untuk batu bara memang ini kan kita semua juga sudah tahu ini siklikal. Siklikal artinya kalau kita momen timing masuknya tepat, ya naiknya cepat dia. Tapi eventually dia akan turun lagi. Jadi beda dengan saham-saham model kayak mungkin BCA ya, Sido muncul, ya dia naiknya pelan-pelan tapi stabil gitu. Nggak akan dia ceritanya ARB nggak ada itu. Nah jadi kapan kira-kira batu bara ini akan turun lagi ya? Dan memang analisa terkait prospek batu bara ini selalu berkembang, berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dunia yang berpengaruh terhadap eh, harga batu bara ya, permintaan dan juga supply batu bara itu sendiri tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi memang hari ini nih saya analisanya misalnya saya jawab seperti demikian bahwa nanti kurang lebih endingnya batu bara ini kapan gitu. Tapi kalau nanti kita 6 bulan atau bahkan 3 bulan dari sekarang kita diskusi lagi soal batu bara ini, mungkin berubah lagi ketika itu analisanya. Ini yang harus dicatat. Jadi memang value investor atau kita investor fundamentalis, kita tidak lihat saham setiap hari, tidak. Baca berita setiap hari juga tidak. Tapi bukan berarti setahun penuh kita tidur terus, enggak. Jadi ada waktu-waktunya, biasanya sebulan sekali, tiap atau 2 bulan sekali, kita update lagi apa saja yang terjadi di luar sana dan bagaimana strateginya kita terhadap saham-saham yang kita pegang, apakah kita bisa hold terus atau sekarang waktunya untuk dijual. Gitu ya. Jadi investor tidak standby di monitor, di depan monitor setiap hari, apalagi setiap saat. Tidak. Itu tidak kita lakukan. Teman-teman bisa lihat saya di Instagram segala macam, kita jalan-jalan terus gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan analisa sama sekali. Kalau saya biasanya rutinnya setiap minggu atau setiap bulan lah. Jadi sebentar tapi rutin gitu. Nah, sekarang kembali ke masalah batu bara. Batu bara ini kondisinya untuk, jadi gini, kalau bagi saya pribadi, kita ini adalah kali ketiga, booming ketiga, kita menyaksikan batu bara atau komoditas secara umum booming ya. Yang pertama itu pengalaman kami di tahun 2011-2012 dan yang keduanya adalah di tahun 2017-2018. Sekarang tahun 2021-2022 itu adalah pengalaman ketiga. Dan pada pengalaman yang pertama dan yang kedua, ya batu bara naik, tapi eventually turun lagi. Habis tahun 2011-2012 itu, memasuki 2013, 2014, batu baranya turun. Gitu. 2018 juga sama. 2019 dan 2020-nya malah crash. Karena ketika itu ada, COVID ya, pandemi. Jadi ya bukan cuma batu bara sih, ketika itu semuanya juga crash ya. Nah, lalu sekarang naik lagi, ya kan? Dan saya sudah sering update ini. Dan update terakhir adalah saya bisa katakan seperti ini. Saat ini, boleh teman-teman cek, harga batu bara itu sudah mencapai $400 per ton. Ya, atau 300 sampai $400 per ton. Pada tahun 2011 lalu, rekor harga tertinggi batu bara itu $140 per ton. Dan tahun 2018, $180 per ton. Jadi untuk tahun 2022 ini harga batu bara jauh lebih tinggi daripada 2 periode booming sebelumnya. Dan sebenarnya kalau dari situ saja, kita bisa bilang bahwa ya berarti potensi kenaikan saham-saham batu bara ini masih bisa lebih tinggi lagi.
Karena sekarang harga saham PTBA contohnya di 4.400 itu memang sama seperti di tahun 2018 lalu. Tapi waktu tahun 2018, ya, harga batu bara itu sama sekali tidak setinggi sekarang, meskipun ketika itu juga sangat tinggi di 180 dolar per ton. Dan kinerja PTBA pada tahun 2021 kemarin, itu laba bersihnya berapa, Pak? 8 triliun rupiah. Tahun 2018 berapa labanya PTBA? 5 triliun rupiah. 5 triliun rupiah. Artinya pada tahun 2021 kemarin saja ketika harga batu bara masih di 200 dolar sekian, itu PTBA itu labanya sudah rekor. Sudah jauh lebih besar daripada tahun 2018. Apalagi untuk tahun 2022 ini, ya. Kita lihatnya bukan hanya untuk kuartal 1 kemarin, tapi kita lihat tahun 2022 secara keseluruhan sampai nanti akhir tahun. Kalau nanti harga batu bara bertahan di kisaran sekarang, perkiraan saya harusnya PTBA labanya bisa lebih dari 10 triliun rupiah untuk tahun 2022 ini. Dan demikian pula dengan ITMG, dengan Adaro, dan lain-lain. Intinya kalau perusahaan batu bara dia tidak ada masalah, ya, nggak ada gagal bayar utang segala macam, harusnya labanya besar semuanya, karena harga batu bara sekarang jauh lebih tinggi daripada rekor tertinggi sebelumnya. Itu yang harus dicatat. Nah, jadi sebenarnya, dan balik lagi ke pengalaman pada 2 kali booming sebelumnya, pada tahun 2011 itu kita itu pegang batu bara itu nggak sebentar, Pak. Nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, lebih dari 2 tahun. Jadi booming itu tuh memang tidak berlangsung jangka panjang, ya, tapi juga tidak terlalu sebentar. Nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Bisa 1-2 tahun loh. Bisa sampai 1-2 tahun gitu loh. Jadi waktu tahun 2011 itu sebenarnya kan harga saham-saham batu bara itu sudah naik sejak tahun 2010-nya. Tapi kalau waktu itu orang nih misalnya awal tahun 2010 dia beli saham batu bara A, lalu di akhir tahun 2010 dia udah keluar, profitnya tidak maksimal. Karena ternyata pada tahun 2011-nya masih lanjut naik lagi. 2018 juga sama. Saham-saham batu bara itu sudah naik sejak tahun 2016-nya. Kalau dia udah keluar duluan di tahun 2017, profitnya kembali tidak maksimal. Karena ternyata pada tahun 2018-nya dia masih lanjut naik lagi. Booming batu bara sekarang itu sebenarnya baru terjadi sejak tahun 2021 kemarin, meskipun memang ITMG dan kawan-kawan itu sudah naik sejak tahun 2020. Tapi kenaikan pada tahun 2020 itu sebenarnya bareng dengan kenaikan saham-saham lain pada umumnya. Barulah di tahun 2021 PTBA dan kawan-kawan dia naik sendiri ketika saham-saham yang lain, ya, kenaikannya tidak setinggi saham-saham batu bara. Jadi 2020 itu tuh memang semuanya naik gitu, ya, nggak cuma batu bara. Nah, 2021 kemarin baru batu bara agak naik sendiri. Itu pun sebenarnya nggak sejak awal tahun, baru sekitar semester 2. Artinya apa? Harusnya di tahun 2022 ini masih belum selesai momentumnya menurut saya, ya. Kinerja perusahaan masih bagus, harga batu baranya masih tinggi, ya kan? Dan apa namanya? Berbagai macam sentimen di luar sana juga masih mendukung harga batu bara untuk setidaknya bertahan di harga saat ini sampai mungkin kurang lebih 6-9 bulan ke depan. Saya nggak bilang sampai 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ke depan itu terlalu panjang untuk siklus batu bara ini. Jadi apapun bisa terjadi ketika itu, ya, tahun depan itu. Tapi sampai 6 bulan ke depan, melihat bahwa perang Rusia Ukraina itu masih berlangsung loh. Memang beritanya tidak terlalu kencang sekarang, tapi masih terjadi itu. Lalu kekurangan batu bara di berbagai macam negara juga masih terjadi. Dan ini ada satu lagi yang saya baru nyadar juga belakangan. Dan mungkin teman-teman tidak menyadarinya. Apa itu? Masih ingat nggak Pak Teguh Prasetyo dan teman-teman yang lain? Pada tahun 2020 kemarin ketika kita masih kondisi pandemi, ya, itu ramai isu green energy. Kalau di Indonesia itu EBT, energi baru dan terbarukan. Katanya batu bara itu udah nggak dipakai lagi, katanya waktu itu. Sekarang kita udah ganti pembangkit listriknya itu pakai tenaga surya, tenaga geotermal, tenaga angin, tenaga air, dan seterusnya. Karena katanya kan batu bara ini kotor, bikin polusi segala macam. Jadi
pembangkit listriknya itu harus diganti semua katanya waktu itu. Itu yang bikin harga batu bara juga agak telat naiknya waktu itu, dan saham-saham seperti PTBA segala macam juga agak telat naiknya. Tahun 2020, hampir 2 tahun yang lalu, saya masih ingat. Dan perusahaan pemerintah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia juga mungkin, ya, udah mulai banyak wacana nanti katanya 10 tahun lagi kita akan menutup semua pembangkit listrik tenaga batu bara itu, diganti dengan yang EBT, yang energi baru terbarukan, yang lebih bersih, ya, yang lebih ramah lingkungan dan seterusnya. Waktu itu ekonomi belum pulih seperti sekarang, kondisinya masih serba pandemi. Kebutuhan akan listrik, ya, batu bara itu kan untuk membangkit listrik. Kebutuhan akan listrik belum seperti hari ini ketika ekonomi sudah normal, ketika orang-orang sudah bisa bepergian segala macam, dan sekarang kita di luar ruangan juga udah nggak perlu pakai masker lagi kan. Seperti itu ya. Jadi udah normal sekarang nih. Tahun 2022 ini pandemi itu udah nggak ada lah. Seperti itu udah normal. Kita bepergian segala macam nggak perlu tes PCR lagi dan seterusnya. Nah, artinya permintaan kebutuhan listrik itu normal, tapi gara-gara kemarin itu pembangkit-pembangkit yang batu bara itu dia katanya berhenti beroperasi karena akan dialihkan ke energi terbarukan, ya. Mendadak kan gini, jadi karena tidak beroperasi, jadi kan pembangkit-pembangkit listrik ini nggak nyetok batu bara gitu loh. Kan nggak akan dipakai lagi nih ceritanya. Tapi di sisi lain, pembangkit yang baru, yang tenaga surya segala macam, belum jadi, masih dibangun. Jadi mau tidak mau kita balik lagi ke pembangkit listrik yang tenaga batu bara ini. Jadi mau tidak mau kita mendadak nih perusahaan-perusahaan pembangkit listrik, ya, PLN segala macam, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, mereka mendadak kelabakan nyari batu bara lagi. Permintaan batu bara sekarang sangat-sangat luar biasa, sedangkan suplainya masih segitu-gitu aja. Itu yang menyebabkan harganya jadi meroket sebenarnya. Dan saya waktu itu juga udah ngomong, energi baru terbarukan ini bagus, tapi nggak realistis kalau kita berharap itu akan langsung direalisasikan dalam waktu dekat. Itu lama. Untuk saat ini ya kita mau tidak mau harus pakai batu bara dulu, seperti itu. Dan ini bukan berarti saya anti lingkungan, saya juga pengen ya kita bersih segala macam, tapi kita harus realistis. Nah, tapi intinya adalah kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, ya, perang Rusia Ukraina, lalu ada muncul isu green energy 2 tahun yang lalu yang justru sekarang jadi semacam bumerang, malah bikin harga batu bara jadi naik. Itulah yang menjelaskan kenapa harga batu bara naik sangat tinggi saat ini, jauh lebih tinggi daripada tahun 2011 dan 2018 lalu. Dan itu artinya, bahkan kalaupun nanti besok-besok masalah perang Ukraina Rusia selesai, batu bara turun lagi, yang nggak akan langsung balik lagi ke 90-80 dolar per ton dalam sekejap, enggak lah. Pelan-pelan dia turunnya. Dan kalau dia turunnya balik lagi ke, jadi dia akan turun ketika masalah supply and demand ini, batu bara ini kembali normal, ya. Sekarang ini kan permintaannya sangat tinggi, tapi supply-nya seret. Permintaannya sangat tinggi karena pemulihan ekonomi, tapi karena perusahaan-perusahaan pembangkit listrik nggak nyetok, jadi ya itu tiba-tiba terjadi nggak sinkron gitu. Tapi nanti lama-lama ketika udah ketemu, nah baru harga batu bara pelan-pelan turun. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Sama karena pengalaman di tahun 2011 dan 2018, harga batu bara turunnya pelan-pelan, Pak. Nggak langsung itu. 2018 itu harga batu bara baru turun sampai di bawah 100 dolar lagi di tahun 2019-nya. Jadi lama untuk turunnya juga. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sabar, tenang, santai. Saya sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Jadi saya bisa katakan untuk saat ini kita belum waktunya untuk keluar. Kalau nanti udah waktunya keluar, saya pasti bilang. Entah itu di webinar ini atau di tulisan di blog atau dimanapun. Tapi untuk saat ini ya, dan saya juga melakukannya ya, saya masih pegang batu bara dari sejak pertengahan 2021 kemarin dan sampai saat ini masih pegang. Kita belum ada rencana untuk keluar sih, untuk sekarang ya. Nah, kapan kita keluarnya? Saya belum tahu apa triggernya, tapi nanti biasanya kita akan tahu. Entah itu misalnya perang Ukraina Rusia udah selesai misalnya nih, atau ternyata ada berita bahwa sekarang pembangkit listrik di negara tertentu udah oversupply, dan tentunya kalau harga batu bara memang sudah pelan-pelan turun lagi, sudah di 200 dolar per ton lagi misalnya. Tapi kan itu belum terjadi. Jadi tenang aja, nggak usah buru-buru. Kurang lebih seperti itu Pak Teguh Prasetyo. Sudah cukup Pak Teguh Prasetyo?